Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Karisma Kaila Putri dengan NIM 232103050023. Saya dari kelas PSI 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang matkul desain training yang terdiri dari 4 poin. Poin yang pertama, apa definisi pelatihan? Berikut sebutkan minimal 2 definisi. Berikut adalah 2 definisi pelatihan. Yang pertama, definisi umum. Pelatihan adalah proses sistematis yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi individu dalam suatu bidang tertentu. Biasanya dilakukan melalui kegiatan instruksional. Yang kedua, definisi menurut ahli. Menurut Neo 2010, pelatihan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Kedua, bagaimana saya memaknai sebuah pelatihan? Saya memaknai sebuah pelatihan sebagai suatu proses pengembangan yang penting untuk meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan lingkungan di lingkungan kerja atau kehidupan sehari-hari. Pelatihan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membangun keterampilan praktis, meningkatkan kepercayaan diri, dan yang terakhir, memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan. Dengan pelatihan yang efektif, individu dapat mencapai potensi maksimal mereka dan berkontribusi lebih baik kepada organisasi atau komunitas. Yang ketiga, apa manfaat diselenggarakannya suatu program pelatihan? Beberapa manfaat diselenggarakannya program pelatihan meliputi: yang pertama, peningkatan keterampilan, membantu peserta mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan pekerjaan mereka. Yang kedua, peningkatan kinerja, peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja yang berdampak positif pada produktivitas. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan, membekali karyawan dengan pengetahuan untuk menghadapi perubahan teknologi atau proses bisnis. Yang keempat, motivasi dan kepuasan kerja, memberikan karyawan rasa dihargai dan meningkatkan kepuasan mereka terhadap pekerjaan. Yang kelima, pengembangan karir, yaitu membuka peluang bagi peserta untuk maju dalam karir mereka melalui peningkatan kompetensi. Yang keenam, membangun tim yang solid, memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi agar anggota tim memperkuat kerjasama. Dengan demikian, program pelatihan berkontribusi pada pengembangan individu dan organisasi secara keseluruhan. Poin berikutnya saya akan menjelaskan hambatan apa saja yang sering muncul ketika suatu program pelatihan dilaksanakan. Beberapa hambatan yang sering muncul saat pelaksanaan program pelatihan antara lain, yaitu poin yang pertama, kurangnya komitmen, partisipasi yang rendah dari peserta karena kurangnya minat atau komitmen terhadap pelatihan. Poin yang kedua, keterbatasan waktu, jadwal yang padat dapat menghambat kehadiran peserta dan mengurangi efektivitas pelatihan. Poin yang ketiga, sumber daya yang terbatas, keterbatasan anggaran, fasilitas, atau instruktur yang berkualitas dapat mempengaruhi kualitas pelatihan. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Peserta mungkin menolak perubahan yang dibawa oleh pelatihan, terutama jika mereka merasa nyaman dengan cara kerja yang sudah ada. 5. Perbedaan tingkat keterampilan. Tingkat keterampilan peserta yang beragam dapat menyulitkan pengajaran yang efektif. Yang keenam, evaluasi yang kurangnya metode evaluasi yang baik untuk mengukur efektivitas pelatihan dapat menyulitkan perbaikan di masa mendatang. Itu yang terakhir. Selanjutnya, mengatasi hambatan-hambatan ini penting untuk memastikan pelatihan berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Yang poin selanjutnya, sebutkan indikator yang menunjukkan bahwa suatu pelatihan bisa berjalan efektif dan efisien. Indikator yang menunjukkan bahwa suatu pelatihan berjalan efektif dan efisien meliputi: yang pertama, mencapai tujuan pelatihan.
peserta dapat mencapai atau melebihi tujuan yang ditetapkan sebelum pelatihan. Yang kedua, tingkat kehadiran peserta. Tingginya tingkat kehadiran menunjukkan minat dan komitmen peserta. Yang ketiga, keterlibatan peserta. Partisipasi aktif dalam diskusi, tanya jawab, dan kegiatan kelompok. Yang keempat, peningkatan keterampilan. Terlihat melalui evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan, seperti tes atau penilaian praktis. Yang kelima, umpan balik positif. Tanggapan positif dari peserta mengenai materi, metode, dan instruktur. Yang keenam, penerapan di tempat kerja. Kemampuan peserta menerapkan keterampilan baru dalam pekerjaan mereka setelah pelatihan. Yang ketujuh, dampak terhadap kinerja. Peningkatan kinerja individu atau a team yang dapat diukur melalui indikator kinerja yang relevan. Yang kedelapan, efisiensi biaya dan waktu. Penggunaan sumber daya yang optimal dan waktu pelatihan yang sesuai dengan hasil yang dicapai. Indikator-indikator ini membantu dalam mengevaluasi keberhasilan pelatihan dan memberikan dasar untuk perbaikan di masa depan. Poin selanjutnya, apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan suatu program pelatihan yang efektif? Untuk menciptakan program pelatihan yang efektif, beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Identifikasi kebutuhan pelatihan yang jelas berdasarkan analisis situasi dan tujuan organisasi. Yang kedua, tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan pelatihan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan waktu tertentu. Yang ketiga, materi yang relevan. Pengembangan materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan peserta dan konteks pekerjaan. Poin selanjutnya, instruktur yang berkualitas. Memilih instruktur yang kompeten dan mampu menyampaikan materi dengan baik serta berinteraksi dengan peserta. Yaitu selanjutnya, metode pembelajaran yang variatif. Menggunakan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, simulasi, dan praktik untuk memenuhi gaya belajar peserta yang berbeda. Yang selanjutnya, lingkungan yang mendukung. Menyediakan fasilitas yang memadai dan suasana yang kondusif untuk belajar. Yang ketujuh, evaluasi dan umpan balik. Menyusun mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan dan memberikan umpan balik kepada peserta. Yang terakhir, tindak lanjut. Menyediakan dukungan atau tindak lanjut setelah pelatihan untuk memastikan penerapan keterampilan di tempat kerja. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, program pelatihan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan meningkatkan kinerja peserta. Poin selanjutnya, apa yang saya ketahui tentang model ADI dalam program pelatihan? Model ADI adalah kerangka kerja yang umum digunakan dalam pengembangan program pelatihan ADI adalah akronim dari 5 fase utama. Yang pertama, analisis. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, menentukan tujuan, dan memahami audiens. Di sini penting untuk menganalisis kesenjangan antara keterampilan saat ini dan yang dibutuhkan. Yang kedua, desain. Merancang kurikulum, memilih metode pembelajaran, dan menentukan alat evaluasi. Pada fase ini, pengembangan merancang, pengalaman belajar, dan terstruktur. Yang ketiga, development. Pengembangan. Membuat materi pelatihan seperti modul, presentasi, dan alat evaluasi berdasarkan desain yang telah dibuat. Ini melibatkan pembuatan konten yang relevan dan menarik. Yang keempat, pelaksanaan. Melaksanakan program pelatihan dengan melibatkan peserta. Ini mencangkup
pengorganisasian pelatihan, pengaturan logistik, dan pelatihan instruktur jika diperlukan. Yang kelima, evaluasi, menilai efektivitas pelatihan melalui umpan balik peserta, pengukuran pencapaian tujuan, dan analisis dampak pelatihan. Evaluasi ini dapat bersifat formatif selama proses dan sumatif setelah pelatihan. Model ADI memberikan pendekatan sistematis yang membantu dalam merancang pelatihan yang efektif dan efisien, memastikan setiap fase berkontribusi pada hasil yang diinginkan. Poin yang terakhir, apa makna dan definisi dari analisis kebutuhan pelatihan? Analisis kebutuhan pelatihan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara keterampilan, pengetahuan, dan kinerja saat ini dengan yang diharapkan atau dibutuhkan dalam suatu organisasi. Definisi dapat dibagi beberapa definisi. 1. Definisi umum. Analisis kebutuhan pelatihan adalah langkah awal dalam merancang program pelatihan yang efektif, yang bertujuan untuk menentukan area di mana karyawan memerlukan peningkatan keterampilan atau pengetahuan. 2. Definisi pelatihan adalah proses untuk pengumpulan data tentang kebutuhan pelatihan baik dari perspektif individu maupun organisasi, untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan relevan dan berdampak. Makna dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa sumber daya pelatihan digunakan secara efisien dengan fokus pada area yang paling memerlukan pengetahuan, sehingga pelatihan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.